Pak Bu, kita itu hidup di zaman milenial. Di zaman milenial. Zaman milenial itu, Putri, sudah tahu zaman milenial, tentu kamu ahlinya. Apa arti milenial? Zaman milenial itu zaman dimana kita duduk di kasur empuk, bisa mendapatkan informasi dan mentransfer kembali informasi itu kemana saja yang kita suka, yaitu HP. HP itu tanda zaman milenial. Di dalam HP itu ada manfaatnya, ada madorotnya. Bisa membahagiakan kita dan keluarga, bisa juga sebaliknya. Maka dari itu, kita yang hidup di zaman milenial ini harus pandai-pandai menjaga diri supaya diri kita tidak tersesat. Makanya Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu. Jadi kita itu diperintah oleh Allah menjaga diri kita sendiri. Wa ahlikum, dan keluarga kamu, naro, dari bara api neraka. Di zaman milenial ini khususnya para remaja kita, hati-hati. Gunakan HP itu sesuai fungsinya saja. Karena di zaman milenial itu kalau kita ceroboh, kita bisa masuk neraka. Karena di situ itu banyak informasi-informasi sebenarnya yang kurang bermanfaat, bahkan membahayakan umat. Maka dari itu kalau kita membaca Qul a'udzu birabbin nas, Bu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan. Ayat ini punya pengertian bahwa kita itu disuruh oleh Allah berlindung dari setan. Tetapi kenapa Allah menyuruh kita berlindung dari setan? Menunggu Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana menghadapi manusia. Qul a'udzu birabbin nas, ya Allah aku berlindung kepadamu, birabbin nas, terhadap Tuhannya manusia. Ya, di situ kata-kata An-Nas diulang berapa kali? Hah? Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi jinnati. Berapa? Kali. Loh, sing keempat loh, orang nas, khonnas. Berarti di situ qul a'udzu birabbin nas. Allah menyuruh kita berlindung kepada setan sebagai musuh bebuyutan, musuh yang tidak kelihatan, tapi itu fatal akibatnya bagi diri kita. Pertama, qul a'udzu birabbin nas. Allah menghadapi manusia itu dengan roh, dengan sifat kasih sayang. Itu mengindikasikan, memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita cara mendidik anak kita kalau cilik itu penuh kasih sayang. Cara orang tua bersikap kepada anak-anaknya nek ijek cilik itu dimaklumi. Ngompol jadi jiwa. Ngompol. Karena anak kecil itu belum nalar, pikirannya belum sampai, alamnya berbeda dengan kita, makanya diperlukan penuh kasih sayang. Tapi nek wis rodok gede, Allah menghadapi manusia dengan sifat Malik, raja. Ibu pernah mendengar raja itu lemah lembut? Raja selalu kasar. Enggak. Al-Bujur. Enggak. Kesot. Usir mereka. Itu jiwa seorang raja. Nah di sini Allah menghadapi manusia yang sudah masa pertumbuhan dengan cara yang tegas dan jelas. Begitu juga kita menghadapi anak-anak kita, Bu. Kadang anak-anak kita ini main HP di kasur sendirian, mengsem. Nah, coba didelek itu. Nah, gede apa-apa. Tapi jangan.
Tapi kalau masa kecil itu masa transisi dari kecil menuju pikirannya iki nalar, iki akeh godaan. Yang penting digunakanlah untuk manfaat. Karena saya mendapatkan masukan, tolonglah disampaikan hal itu agar generasi kita itu menjadi generasi yang Islami, generasi yang Qur'ani. Maka dari itu kita cara mendidik anak ketika masa-masa seperti itu tegas supaya demi kebaikan mereka di masa depan. Karena pilihan dia itu masa depan dia. Coba milih cilik bojo ya iku masa depan nih. Nah, tapi kalau cilik digedekno, di sekolahno, di kuliahnya gelem, nah itu masa depan dia. Masa depan dia. Maka pilihan kamu adalah masa depan kamu. Maka pilihlah sesuatu yang bermanfaat demi untuk hari masa depan.